Nah, sekarang saya akan coba mematikan tegangan dari PLN. Lihat apa yang terjadi, kita matikan 3, 2, 1. Nah, ketika tegangan PLN hilang atau listriknya mati, maka relaynya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian ATS atau Automatic Transfer Switch dari PLN ke inverter. Di sini sudah saya lihatkan untuk rangkaiannya kayak gimana, lihat. Jadi untuk cara kerjanya nanti ketika PLN mati, maka otomatis yang dari inverter ini akan masuknya kemana? Masuknya yaitu hanya ke perangkat elektronik yang ada di rumah. Maksudnya kayak gimana? Jadi sebelum ke penjelasan lebih lanjut, saya akan membahas dulu mengenai inverter ini. Jadi di sini saya menggunakan inverter yang modif sine wave. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya tipe-tipe dari inverter. Jadi untuk tipe inverter tuh ada 3 buah sih sebenarnya. Tapi yang paling utama biasanya yang model kayak gini yang saya pasang kali ini nih, modif sine wave atau yang pure sine wave. Kalau nggak salah itu perbedaannya ada di gelombangnya. Nah, kalau yang tipe yang kayak gini, yang modif sine wave ini dikhususkan untuk perangkat elektronik seperti yang ada di sini nih. TV LED, lampu LED, komputer dan lain-lain. Makanya di sini saya membagi 2 arah. Jadi untuk yang pertama itu kan dari PLN. Jadi ketika PLN ada tegangan, maka PLN ini akan menyaplai ke pompa, ke Magicom, ke setrika dan lain-lain, dan menyaplai juga ke TV LED, lampu LED, komputer dan lain-lain. Nah, ketika tegangan PLN ini mati, maka nanti akan ada tegangannya hanya dari inverter aja. Nah, ketika dari inverter masuk tegangannya, maka yang jalan atau yang kerja yaitu hanya TV LED, lampu LED, komputer, dan lain-lain. Hanya perangkat elektroniknya aja ya. Jadi intinya untuk inverter yang modif sine wave ini tidak bisa untuk menjalankan pompa, Magicom, setrika, dan lain-lain. Atau pemanas-pemanas kayak gitu ya. Tidak bisa gitu. Jadi ini hanya khusus untuk peralatan elektronik aja. Kenapa kayak gitu? Nah, nanti saya jelaskanlah di video selanjutnya. Atau teman-teman bisa searching dulu silakan. Kenapa inverter ini tidak bisa untuk menjalankan pompa, Magicom, dan setrika, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan untuk cara pemasangan kabelnya dulu. Jika teman-teman pengen mempraktikkan, silakan dilihat dari awal ya, supaya tidak salah. Nanti saya jelaskan lagi untuk simulasinya kayak gimana dan cara kerjanya kayak gimana. Nah, di sini saya menggunakan hanya dengan 1 buah relay. Ini adalah relay 220 volt AC. Dan menggunakan 2 buah MCB. Nah, untuk inputannya di sini ada PLN dan ini ada inverter. Nah, terus untuk outputnya yaitu seperti biasa ke instalasi rumah. Jadi di sini harus dibagi 2 ya untuk instalasi rumahnya. Yang pertama, untuk rangkaiannya itu harus ada yang ke sisi pompa, Magicom, setrika, dan lain-lain. Terus ada juga yang ke sisi TV LED, lampu LED, komputer, dan lain-lain. Atau perangkat-perangkat elektronik ya. Nah, sekarang kenapa harus dibagi 2 kayak gini? Karena saya menggunakan inverter yang modif sine wave. Jika menggunakan inverter yang lain lagi bisa ya untuk kedua ini. Tapi sekarang saya akan mentutorialkan hanya untuk inverter yang modif sine wave. Yang murah ya. Inverter ini termasuk murah karena sering dipakai juga. Nah, di sini saya menggunakan aki yang 12 volt DC. Nah, untuk pemasangan kabelnya kayak gimana? Jadi lihat, di sini ada inputan PLN dimasukkan ke terminal blok. Nah, di sini dimasukkan lagi ke MCB. Selanjutnya, dari MCB sini kita masukkan ke nomor 7 dan dari netralnya kita masukkan ke nomor 2. Jadi yang langsung dari PLN itu adalah ke koilnya, yaitu 2 dan 7. Untuk selanjutnya, nah, dari PLN sini bisa langsung dimasukkan ke area yang besar-besar ini. Contohnya pompa, Magicom, setrika, dan lain-lain. Nah, setelah digabungkan kayak gini, selanjutnya kita pasangkan dari MCB masuk ke nomor 3. Dari netral sini masuk ke nomor 6. Untuk selanjutnya, dari 1 dan 8 dimasukkan ke area elektronik, yaitu TV LED, lampu, dan komputer, dan lain-lain. Nah, digabungnya yang dari PLN itu harus dari NO, yaitu dari 3, 1, 6, 8.
Kenapa harus dari NO? Jadi nanti ketika PLN-nya nyala, maka dua-duanya ini akan menyala. Instalasi rumah ini akan menyala ya. Kenapa akan menyala? Karena nanti relaynya akan kerja, maka 3 dan 1 akan tersambung, 6, 8 akan tersambung, sehingga menyalakan TV LED, elektronika, dan seperti pompa Magicom dan lain-lain. Oke, selanjutnya pemasangan dari inverter. Nah, untuk dari inverter itu kita lihat, nah dari aki sini yang 12 volt DC ini dimasukkan ke inverter. Dimasukkan ke inverter lalu dirubah menjadi tegangan AC dari 12 volt menjadi 220 volt PAC atau volt AC. Nah, dari keluaran inverter ini dimasukkan langsung ke terminal blok yang MCB kedua. Lihat. Dari MCB sini dimasukkan ke nomor 4 dan dari netral yang dari inverter dimasukkan ke nomor 5. Kenapa harus ke 4 dan 5? Karena hanya untuk menyalakan yang elektronika aja. Bisa kita lihat. Jadi ketika relaynya mati, maka 41 langsung tersambung dan mengalirkan ke TV LED. Sehingga ketika PLN-nya tegangannya mati, dan akan otomatis dari inverter masuk ke hanya ke sini aja. Ke TV LED, ke lampu, komputer, laptop, dan lain-lain. Nah, pemasangannya hanya segini aja. Saya akan simulasikan untuk cara kerjanya kayak gimana. Lihat, untuk pertama saya akan meng-on-kan dulu untuk MCB-nya. Saya on-kan. Nah, dua-duanya sudah saya on-kan. Dan sesudah di-on-kan, saya akan menyalakan untuk tegangan PLN. Lihat ya, ketika tegangan PLN dinyalakan, maka apa yang terjadi? Lihat, 3, 2, 1. Nah, lihat. Jadi ketika tegangan PLN masuk yang 220 volt, ngalirnya kemana? Lihat yang merah-merah ini. Masuk langsung ke 2 dan 7 koil sehingga relaynya bekerja. Nah, ketika relaynya bekerja, maka otomatis akan menyalakan yang elektronik yang ada di rumah sini. Nah, kayak TV LED, lampu LED, komputer, laptop, dan lain-lain. Yang ke pompa, Magicom, setrika, kulkas, dan lain-lain itu langsung dari PLN sini. Masuk langsung ke sini nih. Lihat untuk tegangannya. Ini kan tadi ngambilnya di NO ya, 3 dan 6. Sehingga ketika relaynya kerja, maka 3 dan 1 akan tersambung. 6 dan 8 akan tersambung sehingga mengalirkan tegangan ke sini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba mematikan tegangan dari PLN. Lihat apa yang terjadi. Kita matikan 3, 2, 1. Nah, ketika tegangan PLN hilang atau listriknya mati, maka relaynya akan otomatis mati. Dan keisolasi rumah pun akan mati. Lihat, yang area sini mati, yang area kedua juga mati. Nah, kenapa untuk dari inverter ini tidak langsung masuk ke relay ini? Nah, ini nih untuk kekurangan dari rangkaian ATS ini. Jadi walaupun PLN sudah hilang tegangan, tetap aja ini harus mati dulu si instalasi rumahnya. Dan si inverternya harus dinyalakan dulu. Nah, sekarang saya akan coba dulu untuk dinyalakan inverternya. Kita nyalakan, lihat apa yang terjadi. 3, 2, 1. Nah, ketika inverternya dinyalakan, maka otomatis kan tegangan dari aki masuk ke inverter dan dinaikkan menjadi 220 volt, maka masuk ke MCB, masuk ke relay. Ketika 4158 tersambung, maka pasar netral dari inverter akan masuk ke area yang kedua ini. Jadi hanya area kedua ini. Karena saya memakai inverter yang modif Sendwave, maka yang dinyalakan sama inverter hanya dengan TV LED aja. Lampu LED, komputer, laptop, dan lain-lain. Tidak bisa untuk yang pemanas-panas kayak gini ya. Jadi yang paling utama harus menyalakan yang elektronik-elektronik kayak gini. Oke? Nah, jadi itu ya untuk kekurangan dari rangkaian ini. Walaupun ini adalah rangkaian ATS yang diotomatiskan dengan relay, akan tetapi inverternya harus dinyalakan dulu. Oke? Nah, ketika inverter lagi menyala gini, lagi mensuplai ke TV LED, tiba-tiba tegangan PLN-nya ada kembali. Nah, apa yang terjadi? Lihat, saya akan menyalakan tegangan PLN. Apa yang terjadi? Lihat, 3, 2, 1. Nah, ketika tegangan PLN menyala, maka akan otomatis untuk kedua area ini disuplai dari PLN. Dan dari inverter ini akan tetap menyuplai, akan tetapi ditahan di 4 dan 5 aja. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian yang aman. Walaupun inverternya lagi menyala, hanya tertahan di 4 dan 5. Nah, jadi untuk mematikan inverter ini ya manual lagi. Harus kita matikan. Ya.
kita matikan. Nah, ketika dimatikan ya tetap supply-nya dari PLN. Nah, jadi ini untuk rangkaian yang semi auto ya. Walaupun diautokan dengan relay ini, tetapi tetap aja untuk inverternya harus dinyalakan dulu. Nah, untuk rangkaian ATS-nya inverter menyala sendiri ada juga. Nanti saya jelaskan untuk video yang selanjutnya. Jadi nanti ketika PLN-nya mati, maka inverternya langsung menyala. Ada rangkaian satu buah lagi. Oke, ini hanya rangkaian dasarnya aja ya. Jadi gitu ya untuk rangkaian semi auto atau rangkaian ATS dari PLN ke inverter. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu video saya yang selanjutnya, oke? Untuk praktik yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.